saat ini aku lagi di mana? Nah, sekarang tuh aku lagi ada di satu-satunya pabrik mie letek di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, nggak cuma legend aja, tapi cara pembuatan mie letek di sini itu unik, gak ada di mana-mana. Penasaran? Ayo langsung masuk, kita let's to the go. Mie letek, salah satu makanan tradisional yang menjadi makanan khas dari daerah Bantul. Disebut letek karena mie yang berbentuk mirip dengan bihun ini berwarna keruh atau tidak bening. Bahkan, bahan bakunya juga berbeda loh teman anti jobless, yaitu perpaduan dari tepung tapioka dan tepung gaplek atau tepung yang berbahan dasar dari singkong. Unik ya teman anti jobless. Perusahaan mie letek ini berdiri kurang lebih sekitar 1940-an. Histori atau cerita mie letek ini itu dulu didirikan itu untuk syiar agama. Karena orang-orang dulu di Mataram ya, belum Indonesia waktu itu, orang kan membutuhkan pangan, bukan membutuhkan uang waktu itu. Akhirnya kakek punya penyetusan atau punya ide untuk mendirikan perusahaan ini. Dalam seharinya, Ferry sebagai generasi ketiga dari pemilik usaha mie letek ini dapat memproduksi 1 ton adonan mie letek. Uniknya, proses pembuatan mie ini berbeda dari pabrik lainnya, yaitu masih menggunakan tenaga sapi untuk mengaduk adonan tepung yang menjadi bahan utama dari pembuatan mie ini. Dalam seharinya, 3 sapi bekerja untuk membantu Ferry dalam membuat mie letek. Tepatnya, setiap sapi dipekerjakan selama 2 jam. Nah, teman anti jobless, ini tuh unik banget ya. Kalau biasanya sapi itu dipekerjakan untuk membajak sawah, tapi ini dipekerjakan untuk menggiling mie. Wah, mantap. Proses yang panjang membuat produksi dari mie ini memakan waktu kurang lebih 1,5 hari untuk siap dikirim dan dikonsumsi. Mulai dari tepung yang dicampur dengan air dan proses pembuatan adonan yang dibantu dengan tenaga sapi. Hal itulah yang membuat adonan menjadi lebih padat. Lalu pengukusannya masih menggunakan alat kukus yang sederhana selama 1 jam. Eits, belum selesai karena adonan masih harus diaduk kembali menggunakan tenaga sapi sampai tekstur dari mie menjadi sempurna. Setelah itu, mie dimasukkan ke dalam alat pencetak khusus yang dibuat oleh Ferry. Belum selesai ya teman anti jobless, karena mie letek harus kembali dikukus selama kurang lebih 1 jam dan mie pun siap untuk dijemur dan dikeringkan di tengah panas matahari. Wow, Pak Ferry, ini apa nih yang ngebul-ngebul ini? Ini pengukusan Oh. atau istilahnya steam. Berarti mie yang tadi habis digiling Iya. udah ditaruh di sini ya? Iya, taruh sini. Awas. Wow. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak ya. Iya, Dalam sekali ngukus bisa menghasilkan mie sebanyak ini. iya. Terus setelah proses pengukusan ini diapain Pak mie-nya? Setelah ini nanti kita dinginkan 1 malam. Besok paginya kita rendam dengan air biasa. Kita bersihkan untuk kita kita bersihkan lemnya atau kita kayak lendir lemnya itu kita bersihkan. Iya, biar nggak lengket. Setelah itu kita cetak kotak-kotak untuk kita jemur. Wah, banyak banget. Lihat teman anti jobless, ini adalah hasil mie yang sudah dikukus selama 1,5 jam ya Pak? Iya, ya? betul. Wah, panjang-panjang, banyak. Iya. Mie letek yang dijual seharga Rp80.000 ini biasanya diambil langsung oleh distributor dan kembali dijual baik itu di pasar ataupun di rumah makan. Salah satunya di rumah makan mie letek Mendes ini teman anti jobless. It's just the way that you always laugh at stupid jokes I say. Wah, teman anti jobless, lihat ini tadi mie letek yang prosesnya digiling pakai sapi ya kan. Terus yang udah dikukus selama 1,5 jam, sekarang udah diproses jadi makanan mie godok letek. Wah, kita cobain kali ya. Wah, ternyata mie letek ini setelah dimasak dia bentuknya kayak bihun ya. Bening gitu, cuman dia nggak terlalu putih. Makanya namanya letek ya kan. Untuk teksturnya dia persis seperti bihun. Terus rasanya tuh kayak ada jagung-jagungnya.